ya terima kasih. Saya tadi tertarik juga untuk menanggapi ya apa yang disampaikan Pak Akbar, kemudian Pak Solihin dan Pak Adi ya. Kelihatannya agak mirip-mirip itu irisan idenya ya. Nah, terkait dengan jebakan tadi ya, jebakan Islam dan sosialisme, Islam dan kapitalisme ini, sebenarnya kalau saya lihat, saya perhatikan, teman-teman ini justru kita sendiri yang menjebak diri sendiri sebenarnya. Artinya, ya Anda sendiri yang mencoba mengkapling-kapling, membawa-bawa bahwa tren waktu itu Islam dekat dengan sosialisme. Kemudian tren hari ini yang dilakukan itu Islam dekat dengan kapitalisme. Ya. Nah, ya itu sah-sah saja karena memang ada kemiripan. Ya. Ada kemiripan pada hari ini. Kita mengarah ke kapitalisasi ya. Nah, kemiripan-kemiripan ini bagi saya itu belum bisa menjustifikasi bahwa Islam ini sudah terperangkap ke kapitalisme untuk pada hari ini ya. Karena kapitalisme itu kalau kita pahami doktrin-doktrinnya itu agak berbeda dengan apa yang kita lakukan pada hari ini ya. Jadi ada kemiripan, tapi bukan sama. Jadi ya kemiripan ini ya sekedar aksidental sifatnya. Mungkin ya mirip saja, tapi bukan berarti itu bersumber dari dasar yang sama. Nah, jadi ini juga yang coba dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan Barat ya ketika melihat fenomena ekonomi Islam ini muncul. Nah, jadi justru mereka sudah dari awal itu coba menggiring diskursus ekonomi Islam ini dan juga menggiring pemikir-pemikir yang terlibat di dalam diskursus ekonomi Islam ini agar setuju dengan jebakan mereka bahwa Islam ini dekat dengan kapitalisme atau Islam ini dekat dengan sosialisme. Dan saya pikir kebanyakan dari ilmuwan kita sudah termakan isu itu ya ataupun ide tersebut ya. Sehingga kita kemudian mengatakan bahwa Islam ini ada kemudian buku Islamic Capitalism ya, Islam kapitalisme Islam itu ditulis oleh Prof. Murad ya. Nah, bagi saya sebenarnya kalaupun itu terjadi seperti itu, tapi kita jangan sebagai pemikir Islam juga kita perlu ada siasat, ya, perlu ada strategi. Kita tidak perlu mengatakan itu secara eksplisit di berbagai forum ataupun di berbagai tulisan-tulisan kita. Ya. Karena saya perhatikan ini convergent of thought, ya, konvergensi ataupun kesamaan ide itu pasti terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi apakah ada justifikasi bagi kita untuk mengatakan ini mirip dengan kapitalisme ataupun ini sama dengan yang dilakukan oleh kapitalisme? Karena kalau kita teliti lebih lanjut apa yang dilakukan oleh kapitalisme itu sangat kalau kita paham betul doktrin kapitalisme itu, nah apa yang terjadi di ekonomi Islam ini tidak sama ya dengan dasar yang terjadi di kapitalisme itu. Nah, coba nanti baca buku Immanuel Todd ya. Immanuel Todd ini seorang Prancis yang memprediksi keruntuhan sosialisme ya. Nah, kemudian terakhir beliau menulis buku The Fall of the Empire yang memprediksi keruntuhan kapitalisme. Dan beliau memprediksi bahwa ideologi yang nanti muncul itu adalah Islam menjadi pesaingnya. Nah, jadi sebenarnya Islam ini ada dasar-dasar doktrin yang bisa meruntuhkan segala macam jenis ideologi. Tapi itu akan hilang ketika kita membawa kembali diskusi kita ke ranah penyamaan tadi Islam dan sosialisme, kemudian Islam dan kapitalisme. Jadi silakan saja kalau ada fenomena-fenomena kita lihat hari ini bahwa Islam terjadi Islam dekat dengan kapitalisme ataupun kapitalisasi Islam. Nah, bagi saya itu sekedar fenomena biasa dalam hal konvergensi pemikiran ya. Nah, di dalam tulisan-tulisan saya coba hindari itu. Justru yang saya kritik itu adalah pendekatan yang dibawa oleh ilmuwan. Jadi bukan ke arah pendekatan bahwa ini kapitalisasi Islam ataupun ini sosialisme Islam. Bukan itu yang saya coba kritik di dalam tulisan-tulisan saya. Saya coba mengkritik kita ini kurang serius membangun fondasi.
Nah, itu saja. Jadi kita cenderung untuk melihat bangunannya dulu. Bangunan ekonomi Islam itu bagaimana? Kita langsung menghayal tentang bangunan itu, tapi fondasinya kita tidak bangun. Fondasinya kita tidak kembangkan. Nah, jadi yang harus dilakukan saat ini adalah kita diskusi tentang fondasi ekonomi Islam dulu, dasar-dasar ekonomi Islam. Sebelum kita menghayal bangunan yang akan kita bangun itu seperti apa. Nah, jadi itu yang coba kita temukan, kita gali kembali dalam Quran dan hadis, ya, dalam dasar-dasar ataupun doktrin-doktrin ekonomi Islam. Jadi kembali lagi ke doktrin, kembali lagi mengkonstruk, ya, kira-kira dasar kita itu apa. Kemudian baru kita berbicara mengenai body ataupun mengenai bangunannya, body of knowledge-nya ataupun dimensi praktisnya. Nah, jadi ketika itu terjadi, ketika ini berhasil dilakukan, baru kita bisa mengembangkan ekonomi Islam. Nah, silakan.